Bapak, Ibu, dan saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, saya, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara adalah saksi Yesus Kristus. Sejak kita menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, dan kita mengalami perjumpaan pribadi dengan Dia, kita disebutnya sebagai saksi Kristus. Dalam Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 8 dikatakan, kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Jadi setiap orang yang percaya pada Yesus Kristus, yang hidupnya dipimpin dan dikuasai Roh Kudus, dimanapun, kapanpun, dan dalam situasi apapun, kita adalah saksi Kristus. Nah, untuk itu Rasul Petrus mengingatkan kepada kita semua di dalam 1 Petrus pasal 2 ayat 11 sampai dengan ayat 17. Petrus menekankan dalam keadaan bagaimanapun kita harus tetap hidup dan bertumbuh dalam iman. Dan seorang hamba Allah harus hidup benar dan menjadi berkat bagi sesama seiman, dan juga bagi pemerintahan, bagi penguasa. Dan Petrus juga meminta kepada kita agar tetap berbuat baik sebagai balasan atas perlakuan yang tidak adil dari sesama kita. Di dalam 1 Petrus 2 ayat 11 sampai dengan 13, demikianlah firman Tuhan. Saudara-saudaraku yang kekasih, aku menasihati kamu supaya sebagai pendatang dan perantau, kamu menjauhkan diri dari keinginan-keinginan daging yang berjuang melawan jiwa. Milikilah cara hidup yang baik di tengah-tengah bangsa-bangsa bukan Yahudi, supaya apabila mereka memfitnah kamu sebagai orang durjana, mereka dapat melihatnya dari perbuatan-perbuatanmu yang baik dan memuliakan Allah pada hari Dia merawat mereka. Jadi di tengah-tengah orang yang tidak berbuat baik kepada kita, mungkin di antara mereka suka memfitnah dan menebarkan isu tentang kita, tetaplah berbuat baik. Jagalah hidupmu, dirimu, supaya engkau tetap berbuat baik. Sehingga setiap orang justru melihat hal yang sebaliknya dari apa yang mereka fitnahkan. Hal yang sebaliknya dari apa yang mereka tebarkan, isu-isu itu, mereka melihat perbuatan kita konsisten, yaitu perbuatan baik bagi semua orang, termasuk untuk mereka yang memfitnah atau yang menebarkan isu bagi kita. Sehingga kelak kemudian orang-orang itu dipengaruhi secara positif oleh perilaku dan hidup kita yang tetap baik. Sebagaimana di dalam Injil Matius pasal yang kelima ayat 16, hendaklah terangmu bercahaya di depan semua orang, sehingga oleh perbuatanmu yang baik nama Bapa dipermuliakan. Mengapa kita harus tetap hidup saleh? Mengapa kita harus tetap melakukan perbuatan yang baik? Mengapa kita harus menjaga dengan konsisten agar hidup kita selalu baik? Supaya kita memberi pengaruh secara positif dan supaya hidup kita berdampak positif terhadap semua orang melalui dan oleh kehidupan kita. Orang-orang kemudian memuliakan nama Bapa dan mereka akan geleng-geleng kepala. Oh, ternyata sungguh-sungguh luar biasa hidup orang-orang percaya pada Yesus. Sekalipun dipiloro istilahnya, sekalipun dianiaya, namun mereka tetap konsisten, hidup baik, hidup benar, bahkan melakukan yang terbaik bagi kami yang mencerca, yang memfitnah, dan yang menebarkan isu. Luar biasa. Memang Tuhan menempatkan kita di dalam dunia ini untuk menjadi saksinya, supaya dalam segala keadaan hidup kita tetap menebarkan kebaikan bagi semua orang. Engkau adalah saksi Kristus, tetaplah hidup baik di tengah-tengah kehidupan masyarakat yang beraneka ragam. Tuhan Yesus memberkati.